Halo teman-teman semua. Nah, kembali lagi bersama aku Dwi Ayu Melina Maharani dengan NPM 23106312547. Nah, sekarang kita bakal review nih aplikasi fintech. Aplikasi fintech itu apa sih? Nah, jadi aplikasi fintech itu aplikasi-aplikasi yang biasa kita pakai untuk memberikan kayak semacam eh kalau bedanya dengan bank konvensional itu kan dia ada kantor cabangnya ya di tiap daerah. Nah, kalau fintech itu bisa dia mirip sama aplikasi perbankan, tapi kurang banyak gitu kantor cabangnya. Nah, dia lebih minimalis lagi tuh, tapi emang tetap bisa digunakan sebagai moda transaksi teman-teman. Nah, sekarang karena aku punya GoPay ya, jadi aku bakal coba pakai GoPay. Ini kita bisa masuk ke dalam aplikasinya. Ini lagi loading ya teman-teman. Jadi kita bisa tunggu sebentar. Nah, kita buka dari aplikasi Gojeknya nih. Gampangnya GoPay itu dia bisa buka di aplikasi Gojeknya sih. Terus kalau kita masuk nih di bagian sini, di bagian lainnya. Nah, GoPay itu ada kita bisa lihat di bagian saldonya ya. Di sini aku cuma punya 296 perak ya teman-teman. Sorry banget nih. Agak lagi sulit ya akhir-akhir ini. Nah, di GoPay ini ada beberapa fitur nih yang bisa membantu kehidupan sehari-harinya teman-teman. Di bagian awal ini kita ada dia juga ada promo buat dapetin gratis transfer di 100 kali per bulan, lumayan sih. Terus juga di sini ada buat beberapa fiturnya teman-teman. Ada fitur bayar, top up, minta, tabungan, transfer bank, bank jago, pay later, pinjam, riwayat, bantuan, dan lain-lain. Nah, di sini kita bakal coba satu-satu ya. Yang pertama itu fitur unggulannya dari GoPay sendiri. Itu ada bayar, top up, minta, sama tabungan teman-teman. Kalau klik bayar, kita bisa coba pakai kris atau buat bayar di minimarket kayak Indomart atau Alfamart, Alfamidi kayak gitu. Aku udah bisa pakai GoPay sih. Jadi buat teman-teman yang suka jajan-jajan nih di luar, bisa aja langsung klik yang krisnya ini, dia langsung otomatis nyala. Terus bisa klik pakai kode, tunjukkan kode buat Indomart kayak Minimart kayak gitu. Kalau kita coba klik di bagian sininya ya teman-teman, bakal muncul tampilan kayak gini. Ini kita coba buat masukin pin dulu ya. Oke. Nah, nanti biasanya di Alpha Group itu kita tinggal scan kode GoPay kita ya. Nanti ini tunjukin aja ke kasirnya, nanti pasti dia bakal nge-scan gitu. Nah, otomatis ke connect sama GoPay yang kita pakai. Terus kita keluar lagi. Sini fitur top up. Kalau kita klik itu kita bisa nyoba beberapa fiturnya ya teman-teman. Ada di sini ada kelipatan puluhan sih biasanya. Nah, ini nggak bisa bulat ya teman-teman karena dia dikurangi sama biaya admin. Jadi kalau teman-teman mau top up 50.000, paling ambilnya yang 48.500 sama 18.500 ini biar pas 50.000. Setelah itu pasti bakal kurang. Jadi metode buat top up dari GoPay sendiri itu ada dari Indomart, ada Jago, ini banknya yang kerja sama kayaknya sama GoPay atau punyanya Goto ya teman-teman. Terus ada bisa pakai BCA One Click, BRI Direct Debit, sama kantong Jago. Terus di sini juga bisa pakai metode lain. Nah, kalau teman-teman mau top up pakai uang tunai, itu bisa top up melalui Alfa, Indo, Lawson, Tokopedia, ATM Bersama, sama Alfamidi. Nah, kalau teman-teman mau top up lewat bank, itu ada BRI, BCA, Mandiri, BNI, Jago, Pertamata Bank, sama ini kalau kita klik ada banyak banget ya teman-teman. Jadi ada banyak pilihan mau top up lewat GoPay. Terus
Setelah itu ada fitur tabungan, yang 4 fitur utama dari GoPay sendiri. Jadi kita bisa nabung di GoPay ini teman-teman, walaupun dia kerjasama sama Bank Jago sih. Gitu, ada tabungan syariahnya juga. Jadi ini ada beberapa fitur-fitur unggulan buat pakai si tabungan by GoPay ini ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa transfer bank ya, dari GoPay ke bank bisa banget. Ini aku pernah transfer ke Jago punya akunku, sama aku juga pernah ke Inara ya. Jadi klik aja di sini nama banknya, misalnya Mandiri. Nah, gitu deh. Terus selanjutnya itu ada buka Bank Jago. Seperti biasa, Jago itu kan punya Goto ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung buka di sini. Terus ada Pay Later sama GoPay pinjam. Jadi dia tuh, aduh, nanti kelihatan lagi aku buka ini. Terus ini ada riwayat buat transfernya juga teman-teman. Ya kayak kita bisa lihat kayak fintech lain ya. Jadi dia bisa buat bayar-bayar gitu. Terus juga ada di sini bisa tarik tunai juga ya teman-teman. Jadi kalau buat tarik tunai itu cuma bisa di aplikasi GoPay teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada saldo di GoPay dan merasa mau tarik tunai nih, nah bisanya lewat aplikasi GoPay aja teman-teman. Terus untuk hadiah sama GoPay Plus itu kita bisa kalau kita aktifin GoPay tabungan itu kita bisa numbuhin saldo sampai 2,5%, lumayan juga ya. Terus juga bisa cairin dana tunai sampai ke 15 juta. Terus juga bisa aktifin GoPay Later. Emang gila banget sih. Oh gitu ya. Terus juga bisa transfer ke bank sama tarik tunai GoPay di ATM BCA. Sejauh ini aku udah pakai GoPay Plus sih teman-teman, karena waktu itu kalau nggak salah persyaratannya tuh cuma punya KTP aja. Selain itu nggak ada persyaratan yang ribet-ribet banget sih, paling kayak isi data diri kayak gitulah. Terus juga ada Tagihan. Jadi kalau kita buka Tagihan ini ya, kita bisa bayar something gitu di aplikasi GoPay. Kayaknya kalau buka Tagihan ini kita cuma bisa pakai aplikasi GoPay teman-teman. Karena aku nggak punya ya, biasanya juga di aplikasi Gojek tuh udah ada buat Tagihan seperti ini. Jadi kayak mau bayar one touch itu udah bisa sih. Terus juga waduh, nah ini biasa aku pakai yang kayak gini teman-teman. Jadi ada beberapa pilihan gitu buat bayar. Nah jadi buat teman-teman yang ngerasa kayak aduh pusing banget duitnya nyebar karena kemari, mau yang instan, yang sekali bisa langsung klik bisa kesana kemari. Nah teman-teman bisa coba pakai GoPay ini sih, kayak lumayan banget kayak buat ini itunya. Sini juga tuh teman-teman bisa lewat bayar PBB, PKB, Pegadaian, retribusi pajak daerah, pajak online. Sejauh ini ya aku udah lihat beberapa aplikasi fintech sama bank yang bisa buat bayar pajak itu. Sejauh ini baru GoPay sih yang lengkap pilihan bayar pajaknya. Biasanya tuh mereka cuma nyediain untuk PBB aja, jadi nggak sama PKB atau pajak daerah atau pajak online atau paspor. Bahkan bisa bayar e-tilang sama KUA di GoPay. Ini gila banget sih, lengkap banget GoPay, keren. Terus di sini juga parkir. Aduh, astaga, aku baru tahu ternyata kita bisa bayar parkir pakai GoPay teman-teman. Kayak yang tahu di bagian festival itu kan
udah nggak bisa bayar pakai tunai ya, jadi cuma bisa bayar pakai e-money aja, ternyata kita bisa bayar pakai GoPay. Terus juga ini ada laporan kayak uang tuh dipakai buat apa, kayak gitu. Jadi kita bisa nge-track nih keuangan kita larinya kemana aja kebanyakan. Mungkin itu aja sih teman-teman. Kalau untuk review dari aku ya, pakai GoPay sejauh ini aman-aman aja sih, karena dia emang aplikasi buatan Indo juga kan. Terus juga UI UX-nya juga lumayan bagus sih. Bahasanya juga lebih dimengerti sama user. Sejauh ini udah oke banget sih GoPay buat dipakai sehari-hari. Gak heran sih kalau dia salah satu yang penggunanya paling banyak di Indo. Kayak gitu aja teman-teman. Sampai jumpa di review aplikasi yang lain. Dadah, bye-bye.